mutu dan keselamatan pasien. Bisa, saya juga udah tahu. Terima kasih. Tolong dimatikan dulu yang masuk. Masuk ya. Oke, baik. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Nah, untuk itu kami berharap kerjasama dari teman-teman sekalian di Puskesmas, tentunya dengan kerjasama yang baik, perencanaan baik, insya Allah kita bisa melewati dengan baik pula nanti. Kami berharap mudah-mudahan ke depan nanti di Puskesmas sudah ada yang paripurna, ya, dan semuanya mungkin rata-rata utama, karena itu adalah cerminan dari pelayanan. Pada kesempatan ini juga saya mengingatkan pada teman-teman di Puskesmas, khususnya para medis maupun medis, kami mengingatkan kembali untuk walaupun kita pelayanan, tentunya kita tetap mematuhi undang-undang yang ada. Dengan adanya Permenkes nomor 19 tahun 2020 masalah limbah, saya berharap teman-teman bisa menyikapi masalah ini dengan baik. Tentunya kemarin kami undang semua organisasi termasuk Puskesmas bahwa untuk pembuangan limbah itu tidak boleh dilakukan ke Puskesmas atau ke rumah sakit. Tapi sebagai praktek mandiri atau organisasi yang menghasilkan limbah harus dengan pihak kedua dan ketiga. Itu sudah tertera. Untuk itu saya berharap ini bisa menjadikan semacam bahan ke depan, karena ini berbau hukum, jadi kita harus bisa bijaksana. Walaupun saya yakin ada sebagian teman-teman medis maupun non-medis yang sangat keberatan, tapi bagaimanapun lah ini sudah aturan, karena bagaimanapun kami di Yankes ini adalah sebagai leading sektor juga untuk pelayanan, walaupun secara spesialisnya adalah di Cashlink. Nah, terus yang berikut lagi, saya mohon izin lagi, saya mohon dukungannya. Mungkin dalam beberapa hari ini akan kami munculkan lagi pelayanan kepada masyarakat, yaitu call center 119. Di mana call center 119 ini adalah merupakan hasil dari Permenkes nomor 19 tahun 2016 tentang sistem penanggulangan gawat darurat terpadu, yang dimana ujung tombaknya adalah Public Safety Center atau PSC 119. Nah, di mana 119 ini akan menjawab keluhan masyarakat secara 24 jam. Tentunya kita sebagai jejaring 119, puskesmas, rumah sakit, kita bisa melaksanakan Permenkes itu dengan baik. Tentunya pasti bertahap. Saya mohon dukungan, karena apapun itu kita adalah pelayan masyarakat, harus bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon mengikuti ini, nanti akan di absen. Selamat bekerja, jaga selalu kesehatan. Mohon maaf saya belum bisa ketemu. Semoga kita sehat selalu. Saya akhiri.
dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dokternya biar enggak ini dimatiin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa alhamdulillah pertemuan ini sudah dibuka. Selanjutnya bahwa melangkah ke materi yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Mutu mengenai indikator nasional mutu. Kepada Bapak Haji Darul, waktu dan tempat kami persilakan. Kalau belakangnya aja sama. Bantuin 119-nya ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dihidupin nggak? Udah ada materi. Ya, ya. Oh, pakai Ya, kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu yang hadir? belum suara. Buka ya. Baik, kita ini kan dulu kita coba ini dulu ada masalah trouble dengan ininya. Bapak Haji Darulman udah hidup nggak Pak Darul? Udah hidup itunya? Ya. Ntar kita matikan dulu yang di sini.
aja. Itu kan suara. Ya. Bisa dengarkan Bapak Ibu? Jelas Pak, bagus Pak. Ya. Kuman Nusanesna jelas. Iya. Hah? Jelas nggak suaranya ini? Ya, halo, gimana? Bapak Ibu, kalau suara dianggap jelas, tolong kasih hand raise-nya jempol ya. Enggak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini suara dapat dinikmati semuanya ya. Sedikit saya akan menyampaikan selamat berjumpa Wilujeng Tepang Wilujeng silaturahmi di Lombang Sareng Channel Mutu ya. Ya, mudah-mudahan kali ini akan merefresh mungkin ya Bapak Ibu semua yang ada di Mutu. Jadi jangan terhalang dengan pandemi, jangan terhalang dengan kegiatan vaksinasi, mudah-mudahan Mutu tetap dilaksanakan. Karena yang Mutu itu untuk saat ini sampai mungkin selamanya Mutu terus tetap harus ditingkatkan dan jangan dilupakan. Bahkan di sini kita harus mengenal ada beberapa dimensi Mutu, ada 7 dimensi Mutu yang akan saya kemukakan di sini, yaitu ada salah satunya itu adalah efisien, di mana efisien sendiri ini adalah optimalkan sumber daya yang ada tanpa pemborosan bahan, itu efisien. Yang kedua efektif, yaitu menyediakan pelayanan kesehatan yang berbasis bukti kepada masyarakat. Terus yang berikutnya itu adalah, yang ketiga adalah tepat waktu. Di sini mengurangi waktu tunggu dan keterlambatan pemberian pelayanan kesehatan. Yang keempatnya ada aman. Kelima adil. Yang keenam berorientasi kepada masyarakat, kepada pasien. Di sini dari kita menyediakan pelayanan yang sesuai dengan preferensi, kebutuhan, dan nilai-nilai individu. Nah, dari keenam ini, bagaimana caranya kita gabungkan, kita integrasi, jadi sebuah nilai-nilai itu untuk pencapaian ke dimensi mutu. Ibu mungkin sudah tahu lah, sudah paham karena bosan dengan bosannya dengan mutu. Pada budaya mutu itu merupakan sebuah sistem nilai organisasi ya, gimana untuk menghasilkan di sebuah lingkungan itu supaya lingkungan itu kondusif, terdapat peningkatan dari pelayanan kesehatan dan lainnya,
banyak kalau gitu. Ustaz. Dan tadi yang telah disampaikan sama ya, telah tadi disampaikan sama Kabid Jankes bahwa untuk pembinaan mutu itu kita bukan hanya terfokus dengan akreditasi saja, sehingga rekan-rekan di puskesmas juga, Bapak Ibu yang ada di puskesmas, merasa mungkin berat lah, karena bahkan selama ini banyak yang tertidur apalagi dengan pandemi ini. Tapi untuk pembinaan mutu untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama ini kita akan terjun langsung kepada semua aspek kegiatan. Nah, menu kita sudah kita kemas, nanti hampir semua eselon yang ada di Dinas Kesehatan dan tenaga staf yang ada di bidang-bidang lain yang berkaitan dengan program Bapak Ibu itu akan terjun untuk melakukan pembinaan. Di mana menu di akreditasi sendiri kita ada 4 menu untuk Bapak Ibu yang kita jadwalkan untuk reakreditasi. Ya, salah satunya itu ada yang namanya pengukuran indikator mutu. Di sana Bapak Ibu nanti menyusun indikator mutu puskesmas, ada indikator nasional mutu, ada indikator mutu program prioritas, ada indikator mutu puskesmas sendiri. Itu nanti Bapak Ibu akan kita lakukan pembinaan. Maksud pembinaan di sini ya sama-sama belajar lah bagaimana cara penyusunannya, bagaimana cara membuat indikator tersebut. Terus di menu yang berikutnya kita juga nanti ada PPS itu. Nanti juga itu ada yang kedua tuh kita nanti tadi yang pertama ada pengukuran indikator mutu di mana nanti dari puskesmas harus sudah menyiapkan, karena salah satu dari mutu itu ada indikator nasional mutu yang harus dibuat Bapak Ibu, nanti ada indikator mutu prioritas puskesmas, ada indikator terkait dengan program yang ada. Nah, nanti kita di sini ada tim yang akan melakukan pembinaan. Nah, di menu kita harapkan di sini mudah-mudahan tidak daring gitu. Cuma dari Kementerian Kesehatan menyarankan karena dikhawatirkan pandemi terus berlangsung bahkan meningkat, itu diharapkan daring di sini. Cuman ya kita nanti situasional lah, lihat situasi, dan mudah-mudahan nanti untuk pembinaan Bapak Ibu yang akan reakreditasi yang ada 21 puskesmas nanti dilaksanakan insya Allah di bulan depan, di bulan Juni. Nah, menunya yang saya sebutkan tadi ada pengukuran indikator mutu, ada yang kedua PPS. PPS ini yang untuk 21 puskesmas yang akan reakreditasi, nanti dilihat dari perencanaan perbaikan strategis. Jadi ada rekomendasi untuk dilakukan perbaikan. Seperti apa, sudah dilaksanakan atau belum? Bahkan penting yang mutu tuh di sini untuk membuat indikator tuh. Mengapa juga tidak dilaksanakan pengukuran indikator semua indikator diukur? Mungkin kalau diukur semua indikator kan terlalu banyak. Akhirnya mana yang dianggap penting? Salah satunya itu yang wajib dilaksanakan indikator nasional mutu. Nah, itu yang wajib ada 6 di sana nanti akan saya jelaskan. Dan menu kami untuk yang direakreditasi nanti ada 21 puskesmas, yaitu ada penyusunan indikator keselamatan pasien. Nanti dari kami juga tim nanti akan mencoba kami usahakan untuk turun lah, karena ada beberapa rekan-rekan mungkin di puskesmas teresep dalam untuk tatap muka. Memang orang Islam itu resepnya itu silaturahmi itu bertatap muka. Memang yang namanya apa di luar itu tuh dipakai jaringan tuh memang kendalanya banyak lah gitu. Salah satunya ya mungkin dari
kuota yang menipis, ada yang namanya apa tuh sinyal yang jelek, bisa seperti itu. Nah, yang berikutnya selain itu ada yang terakhir bagi 21 puskesmas itu ada kita menu di prasurvei. Nanti ini kita akan turun langsung melakukan penilaian. Setelah apa yang dilakukan, kita melakukan pembinaan, apa hasilnya dari itu sebelum nanti dilaksanakan survei. Kalau untuk pelaksanaan survei sendiri, agenda sudah ada, di plan sudah ada, tapi nggak tahu nih ke depannya seperti apa, apakah dilaksanakan survei atau tidak. Nah, itu yang masih kita ngambang lah gitu untuk keputusannya. Karena pandemi belum berakhir. Nah, mungkin itu sekilas dari kegiatan-kegiatan kita yang akan dilaksanakan di bulan Juli. Dan untuk semua puskes nanti kita akan melaksanakan yang namanya Monep Mutu. Di mana Monep Mutu ini nanti ada perwakilan sekitar 4 atau 5 orang dari tiap puskesmas. Nanti 37 puskesmas akan dibagi ke dalam 5 korwil. Yaitu ada korwil Kuningan, Ciawi, korwil Kadu Gede. Nanti dari korwil itu tuh akan terdiri ada beberapa puskesmas. Nanti dari puskesmas insya Allah akan kita ada pembatasan, kita akan dibagi 5 trip, 5 tingkatan, 5 kegiatan, bahkan dari per kegiatan itu nanti akan dilaksanakan 2 hari. Dan ini kita akan melaksanakan secara full board. Nanti monepnya untuk monep full board. Nanti beberapa narasumber akan membahas tentang intinya pembinaan untuk puskesmas. Dan ini diharapkan Bapak Ibu mudah-mudahan tiasa nginep gitu. Jadi mungkin nanti bawa surat tuh mungkin 2 atau 3. Satu surat mungkin surat tugas SPPD mungkin dari puskesmas terkait. Yang kedua surat dari suami mungkin ya izin itu harus ada surat suami itu. Soalnya kedahnya kada izin ke suami mah eta mah wajib eta mah. Pilih teu izinan mah meureun kan wayahna kada dijemput gitu Bapak gitu. Anu katilu RT RW bilih priyogi tah. Jadi pada intinya mudah-mudahan walaupun Bapak Ibu tidak bisa menginap juga tapi mengikuti acara untuk monep tersebut. Nah, kita ini ke sekilas saya akan mengulas untuk indikator nasional mutu. Di mana karena indikator nasional mutu ini merupakan program yang baru yang dimasukkan di aplikasi yang beberapa hari ke belakang memang sempat ramai karena memang aplikasi baru ini tahap percobaan. Tapi walaupun tahap percobaan ini juga kita harus tetap melaporkan untuk itu. Nah, di sini ada pelayanan kesehatan puskesmas. Di sini kita tetap karena belum ada keputusan, bahkan belum kesepakatan yang kemarin akan kita merubah 5 bab juga masih belum. Jadi ada yang namanya di sini administrasi dan manajemen, ada upaya kesehatan masyarakat UKM, ada UKP. Nah, dari semua ini perlu kita ukur. Tapi tidak semua nanti yang dilakukan pengukuran. Tapi indikator tetap harus ada. Nah, untuk apa perlu pengukuran ini? Untuk menjadikan kita membuat ukuran untuk keberhasilan. Di mana untuk kita mengukur keberhasilan dan perbaikan dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Nah, sehingga dari kesemua ada admin, UKP dan UKM ini apabila kita tidak dilakukan pengukuran, maka kita tidak bisa melihat perbaikan pelayanan kesehatan seperti apa, keberhasilannya seperti apa. Nah, sehingga
Dari ketiga item ini kita buat yang namanya indikator mutu. Ini ada indikator mutu tingkat puskesmas, tingkat kabupaten, dan kita melaksanakan ini sini ada indikator mutu tingkat puskesmas. Lanjut. Nah, kita ke indikator nasional mutu pelayanan kesehatan. Di mana sini ada tolak ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Nah, tujuannya ini untuk menilai apakah upaya yang dilakukan dapat meningkat atau bahkan nurun atau stagnan, tidak mengalami peningkatan. Nah, dari sini juga nanti akan muncul umpan baliknya seperti apa. Lanjut. Nah, ini ada kriteria untuk kita memilih indikator. Membuat kriteria tersebut, kecuali yang indikator nasional mutu, nanti itu wajib dilaksanakan. Tapi ini kriteria pemilihan indikator dari tiap bab. Di sana ada admin, ada UKP, UKM. Nah, ini nanti pertama, kenapa dilakukan penilaian indikator tersebut? Kita ukur karena mungkin sejalan dengan program prioritas nasional satu itu. Yang kedua, dampak. Berdampak, jadi besaran dampak di sini maksudnya gini. Apabila tidak dilakukan pengukuran, ini akan memperburuk pelayanan. Nah, itu maka dilakukan untuk pengambilan kriteria pemilihan indikator. Ada yang berbasis bukti, ada defensibility, ada akurasi, actionability, ada dapat diperbandingkan, kredibel, kejelasan, dan kejelasan indikator. Itu kriteria yang diambil. Lanjut. Nah, ini proses penetapan indikator. Ada brainstorming. Terus pemilihan indikator berdasarkan kriteria dan masukan pakar. Dan indikator yang akan kita tampilkan tersebut, setelah indikator kita lakukan perumusan dengan berbagai pakar, ada masukan, ini A, B, C indikatornya, lakukanlah yang namanya uji coba indikator. Setelah itu, setelah kita lakukan uji coba, apabila indikator itu dirasa kurang, maka diperbaikilah indikatornya. Apa yang harus dilakukan untuk pengukuran tersebut. Sehingga apabila sudah fix, nanti ditetapkan indikator yang akan kita gunakan untuk menilai atau mengukur dalam intinya untuk peningkatan keberhasilan dari pelayanan kesehatan. Nah, ini tahapannya apabila indikator sudah ditentukan, ini ada penetapan indikator. Nah, setelah itu kita mengumpulkan data, kemudian validasi dan dilakukan pelaporan, baik pelaporan bulanan, triwulan, atau per semester, bahkan tahunan itu harus ada. Nah, ini profil indikator nanti. Ini ada judul, dasar pemikiran, dimensi, ada tujuan. Nah, ini nanti indikator yang kita munculkan, judul indikatornya seperti apa, dasar pemikirannya gimana. Nanti ini akan dibahas Pak Budi nanti lebih lanjutnya. Lanjut. Nah, ini merupakan indikator nasional mutu pelayanan puskesmas yang saat ini lagi booming kayaknya tuh. Lagi booming dan rekan-rekan di puskesmas berharap bisa tetap muka karena ada aplikasi-aplikasi yang ada di INM ini yang mungkin baru kita kenal lah. Ini ada kepatuhan kebersihan tangan yang satu. Yang kedua, ini wajib tiap puskesmas sama seperti ini indikatornya. Indikator nasional mutu sama tiap puskesmas.